Shalom saudaraku, beberapa saat terakhir ini kita semua sama-sama tahu bahwa ada peningkatan kasus COVID yang begitu hebat di negara kita dan ada banyak orang yang dinyatakan positif COVID dan itu mungkin saudara. Kalau saudara sudah dinyatakan positif COVID, sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah, izinkan saya menjumpai saudara lewat video saya ini untuk menyampaikan sejumlah pesan rohani kepada saudara. Apa yang perlu saudara lakukan ketika saudara berada dalam keadaan lemah, sakit, atau positif COVID ini? Perhatikan beberapa hal ini. Pertama-tama yang harus saudara lakukan adalah jangan panik, tetap kuasai hati dan pikiran saudara. Mengapa ini penting, saudara? Karena waktu saudara berada atau dinyatakan positif COVID, maka boleh dianggap saudara ada dalam waktu kesesakan, ya. Dan firman Tuhan memberikan nasihat di dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Masa kesesakan, saudara sedang berada pada masa kesesakan, jangan sampai tawar hati. Kalau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Karena justru pada saat-saat semacam inilah saudara butuh kekuatan yang besar untuk menang terhadap COVID ini. Tapi dengan tawar hati, kekuatanmu menjadi kecil, maka saudara akan dikalahkan olehnya. Karena itulah, kuasai hati pikiran saudara, jangan sampai tawar hati, ketakutan, kecemasan yang berlebih-lebihan. Ingat juga bahwa dalam Amsal yang lain dinasihatkan, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Imun tubuh saudara akan menjadi lemah ketika saudara takut, cemas, ragu, bimbang. Tapi kalau saudara kuasai hati dan pikiran saudara dan hatimu bergembira seperti Amsal ini, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Juga pada waktu Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan memberikan nasihat kepada dia. Sekalipun dalam konteks berbeda, tapi saya kira ini cukup relevan buat kita. Tuhan beri nasihat kepada Yosua supaya dia menguatkan hati dan juga pikirannya. Kita lihat dalam Yosua 1, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu diulang lagi ayat 18, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Nasihat untuk kuatkan dan teguhkan hatimu ini disampaikan berulang-ulang. Itu artinya penting sekali. Untuk menghadapi bahaya, menghadapi musuh, menghadapi tantangan, maka Yosua dinasihatkan supaya kuatkan dan teguhkan hati. Itu yang membuat dia bisa menang terhadap segala musuhnya. Nasihat yang sama juga muncul di dalam kitab Ulangan 31. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu ayat 7, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ayat 8 diulang lagi, janganlah takut dan janganlah patah hati. Berarti penting sekali memiliki hati yang kuat, hati yang teguh. Kuasai hati dan pikiran saudara, supaya bisa menang terhadap semua ini. Dalam Mazmur Daud, Mazmur 23 itu kan dia bilang, aku masuk ke lembah kekelaman. Dia berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu dalam Alkitab terjemahan lama dibilang lembah bayang-bayang maut. Kalau saudara ada atau saudara positif COVID, artinya saudara juga ada dalam lembah bayang-bayang maut itu. Tapi jangan takut. Ya, itulah sebabnya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Bayangkan, lembah kekelaman sudah mengerikan, kalau ditambah rasa takut, maka habislah saudara. Ya. Karena itulah, maka jangan takut sebab Tuhan beserta kita. Tuhan beserta saudara. Maka di sini penting sekali saudara. Hal pertama yang saudara lakukan ketika saudara mendengar atau diberitahu kepada saudara positif COVID. Kuatkan hati saudara dan pikiran saudara, kuasai. Dan jangan panik, jangan takut. Karena membuat kekuatanmu menjadi kecil. Ya, dengan bergembira, ya, sambil percaya kepada Tuhan, maka kekuatanmu menjadi besar. Itu hal pertama yang saudara lakukan, ya. Lalu hal kedua yang perlu saudara lakukan adalah berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa
kita sedang menghadapi bahaya, saudara sedang menghadapi bahaya. Dan tentu saja sebagai manusia kita punya rasa khawatir juga. Tetapi firman Tuhan lagi-lagi beri nasihat kepada kita, ya. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dan saya kira banyak pengalaman rohani kita mengajarkan bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa ditolong olehnya. Karena itu saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur 50 ayat 15, dia bilang, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Nah, saudara positif COVID, saudara sedang berada pada waktu kesesakan. Berserulah kepada Dia, berserulah kepada Tuhan. Dikatakan, aku akan meluputkan engkau. Maka tiap hari jangan lupa berdoa. Berdoa untuk diri saudara, berdoa juga untuk orang-orang di sekitar saudara, keluarga saudara. Itu hal kedua yang perlu saudara lakukan. Lalu hal ketiga yang perlu saudara lakukan adalah jangan lupa bernyanyi dan mengucap syukur kepada Tuhan. Menyanyi ini penting, bersyukur itu penting, ya. Di dalam Efesus pasal 5 itu Paulus memberi nasihat, bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan, ucaplah syukur. Nah, kita ingat bahwa bernyanyi, bersyukur, kenapa kita bernyanyi bersyukur dalam keadaan semacam ini? Ya, Tuhan sudah bilang, ya, mengajar kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kita tidak, saudara jangan hanya mengucap syukur pada waktu sehat, tapi bahkan sakit, pada waktu untung, tetapi juga pada waktu malam, pada waktu sukacita, pada waktu berduka cita, kita mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur pada waktu yang tidak enak? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ingat ada lagu, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Karena itulah maka dalam keadaan seperti ini, ya jangan lupa, kalau saudara masih bisa bernyanyi, atau kalaupun terlalu lemah, saudara bisa angkat hati, mengucap syukur, menyanyi dalam hati saudara saja. Ya, saya teringat, ya, ketika roh Allah meninggalkan Saul, lalu roh jahat menguasai dia, lalu para hambanya itu memberi nasihat. Kalau roh jahat menguasai, itu bisa memanggil Daud, memainkan musik, tentu saja musik pujian kepada Tuhan, dan itu ternyata menolong saudara. Ya, kalau kita melihat di 1 Samuel 16 ayat 16, baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang pemain pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Maka engkau merasa nyaman. Lalu nanti di ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Nah, begitu Daud memainkan kecapi yang pastinya berisi lagu-lagu mazmur pujian, itu membuat Saul menjadi nyaman dan roh jahat mundur daripadanya. Saya tidak berkata bahwa COVID itu roh jahat. COVID itu ya virus, ya. Tetapi bagaimanapun juga dari teks itu kita bisa lihat bahwa ada kuasa di dalam pujian. Karena itulah maka dalam keadaan positif COVID sekalipun, jangan lupa tetap memuji Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang menurut saya jauh lebih penting yang perlu saudara lakukan itu adalah buka hatimu dan percayalah kepada Yesus sebagai juru selamatmu. Kenapa ini perlu saya katakan? Karena kita sadar juga bahwa sekalipun kita percaya kepada Tuhan, sekalipun kita minta kepada Tuhan, tapi pada akhirnya keputusan Tuhan jugalah yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita bisa saja sembuh. Dan banyak orang menjadi sembuh. Tapi kita juga bisa meninggal. Saudara juga bisa meninggal dengan COVID ini. Dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan pun itu juga bisa meninggal. Nah, maka saudara bisa saja sembuh, bisa juga tidak sembuh atau meninggal. Tapi yang paling penting itu adalah bukan kesembuhan jasmani, tapi keselamatan jiwa. Jikalau bisa mendapatkan dua-duanya itu jauh lebih penting. Lebih bagus lagi, ya. Tetapi seringkali kita tidak bisa mendapatkan dua-duanya. Nah, karena itulah maka kita juga tahu bahwa saya orang berdosa, saudara orang berdosa. Dan kalau saudara tidak punya juru selamat,
lalu beralih dari dunia ini kemana? Pasti ke neraka. Alkitab bilang tempat hanya dua saja, ke neraka dan ke surga. Yang percaya Yesus pergi ke surga, yang tidak percaya Yesus pergi ke neraka. Nah, kalau sampai ternyata saudara meninggal karena COVID ini, dan saudara meninggal dalam keadaan tidak punya juru selamat, saudara pasti akan binasa di dalam neraka. Karena itulah, buka hati, mungkin juga dengan momen sakit ini, itu menjadi momen yang baik bagi saudara untuk buka hati saudara, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Sehingga andai kata saudara harus meninggal dengan COVID ini pun, saudara tetap diselamatkan. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu saja saya tidak berharap saudara meninggal. Saya berharap saudara bisa dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan sehingga saudara bisa hidup untuk Tuhan. Tapi seandainya itu tidak terjadi, toh saudara sudah punya kepastian hidup kekal di dalam Yesus. Karena itu buka hati saudara dan terimalah Yesus. Jadi ada 4 hal pesan saya buat saudara. Pertama, kuasai hati dan pikiran. Jangan biarkan hati dan pikiran dikuasai oleh ketakutan. Yang kedua adalah saudara harus berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, menyanyi dan bersyukur. Dan yang keempat, yang paling penting, yang paling utama, buka hati dan terima Yesus. Itu pesan saudara dan saya mau berdoa buat saudara. Ya, kalau saudara lihat video saya ini dan saudara positif COVID, mari berdoa bersama saya. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-pesan rohani untuk saudaraku yang positif COVID yang sedang melihat video ini. Dan pada saat ini, hamba datang kepada Tuhan bersama-sama dengan saudaraku ini. Mungkin dia terbaring lemah di rumah sakit atau di rumah. Tapi saat ini hamba berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, biarlah itu boleh diterima di dalam hati dan pikirannya. Roh-Mu yang kudus menolong sehingga dia bisa menguasai hati dan pikirannya sehingga tidak cemas, takut, atau dikuasai oleh ketakutan. Biarlah dari dalam hatinya juga ada pujian dan syukur kepada Tuhan. Ada permohonan-permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, dan yang lebih daripada itu adalah hatinya boleh dibuka untuk menyambut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan kepada saudaraku ini dari hari ke hari. Semua penanganan medis oleh dokter, perawat, makan, minum, obat-obatan, atau juga vitamin yang diberikan kepadanya, atau semua upaya penyembuhan lain, semua itu terbatas. Tapi hamba minta kuasa Tuhan yang tak terbatas itu boleh menggunakan semua itu untuk mendatangkan kesembuhan kepada saudaraku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk semua keluarganya, suami, istri, anak-anak, orang tua, pacar, atau orang-orang dekat lainnya. Tuhan juga menolong mereka, menjaga mereka, dan menguatkan hati mereka. Hari-hari melewati semua kesulitan ini seperti melewati lembah kekelaman. Tapi kuatkan hati hamba-Mu ini Tuhan. Kuatkan pikirannya, dan Tuhan memberikan keyakinan bahwa dia tidak sendiri. Tuhan sementara bersama-sama dengannya untuk melewati lembah kekelaman ini. Biarkanlah hidupnya setelah ini boleh menjadi berubah dan lebih sukacita sekalipun harus berada dalam masa kesesakan ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan dan boleh segera sembuh, dan hidup yang masih Tuhan anugerahkan dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik saudaraku, itu pesan rohani buat saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.